Kalau kita lihat di panggung dunia, narasi tentang Indonesia itu kan kesannya seperti raksasa ekonomi yang sedang bangkit ya. Tapi apa iya begitu kenyataannya di lapangan? Nah, hari ini kita akan coba bedah dua sisi realitas ekonomi Indonesia yang kelihatannya kontras banget berdasarkan data-data terbaru. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebuah pernyataan yang wow, kuat banget. Ini disampaikan Presiden Prabowo di Davos di depan para pemimpin dan pebisnis top dunia. Jadi, ini adalah panggung utama untuk pembahasan kita kali ini. Dan untuk menopang visi sebesar itu, ada angka yang gila, gede banget, 59,8 juta. Ini adalah target porsi harian dari program makan bergizi gratis. Biar kebayang nih ya, angka ini sebentar lagi akan melampaui produksi harian McDonald's di seluruh dunia. Skalanya itu masif. Oke, bagian pertama. Mari kita bedah dulu narasi kekuatan yang disampaikan di Davos, sebuah visi tentang stabilitas dan kesuksesan ekonomi Indonesia. Nah, ini nih pilar-pilar yang dipamerkan Presiden. Inflasi katanya stabil di kisaran 2%, defisit anggaran juga aman di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi kita konsisten loh, sekitar 5% selama 10 tahun. Beliau juga menegaskan komitmen untuk melawan apa yang disebutnya greedonomics, ya semacam praktek ekonomi serakah yang untungnya cuma buat segelintir orang. Dan narasi ini bukan cuma klaim sepihak loh. Pernyataan ini tuh dikasih cap jempol sama lembaga sekelas IMF yang menyebut Indonesia sebagai titik terang. Wah, ini kan validasi yang kuat banget ya di panggung global. Baik, tadi kan kita udah lihat visi besarnya nih. Sekarang, waktunya kita intip ruang mesinnya. Yuk kita lihat angka-angka di balik layar yang sebenarnya menggerakin ekonomi kita. Nih, lihat angka ini. Ada kenaikan 9,6% untuk jumlah uang yang beredar luas, atau M2 di akhir 2025. Pertumbuhannya makin cepat. Maksudnya apa? Artinya ada banyak banget duit baru yang lagi dipompa ke sistem ekonomi kita. Terus, duit sebanyak ini datangnya dari mana sih? Nah, kalau kita lihat chartnya, pendorong utamanya itu dari dalam negeri. Sebagian besar dari belanja pemerintah, sisanya ya dari kucuran kredit perbankan. Intinya, likuiditas lagi banjir banget di sistem kita. Nah, ini dia nih, titik krusialnya. Duit lagi banyak-banyaknya di ekonomi, pertanyaan paling pentingnya, duitnya lari kemana? Dompet siapa yang jadi makin tebal? Yuk kita bandingin langsung ya. Di satu sisi ada tabungan orang-orang paling kaya. Di sisi lain ada tabungan mayoritas kita-kita nih, kelas menengah ke bawah. Gimana nasib tabungan mereka setahun terakhir? Dan wow, datanya nunjukin kontras yang tajam banget. Tabungan para nasabah super kaya itu meroket hampir 23%. Sementara itu, tabungan yang di bawah 100 juta tumbuhnya cuma 3,43%, malah cenderung melambat. Kelihatan banget kan kekayaan itu ngumpulnya di puncak piramida. Sekarang, kita geser lensanya ke dunia usaha. Siapa sih yang dapat pinjaman buat gedein bisnis? Korporasi raksasa atau UMKM yang katanya jadi tulang punggung ekonomi kita? Nah, disinilah letak kuncinya. Kredit buat korporasi itu naiknya kenceng, 14,6%. Tapi, lihat sisi seberangnya. Kredit buat UMKM justru minus 0,3%. Turun. Ini sinyal yang penting banget tentang kemana arah mesin pertumbuhan ekonomi kita dipacu. Tapi kan ekonomi itu bukan cuma soal angka di atas kertas ya. Coba kita lihat realitas di lapangan. Dari kejadian sosial sampai perkembangan hukum yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu kata ini ramai banget di media sosial. Banjir. Ibu kota dan sekitarnya diguyur hujan deras. Dan dampaknya itu nyata banget ke kehidupan warga dan roda ekonomi. Dan dampaknya nggak main-main. Ada 143 rukun tetangga di Jakarta yang kebanjiran. Ini bukan juga statistik ya, ini gambaran nyata gimana fondasi kesejahteraan masyarakat di ibu kota itu terganggu. Di tengah situasi ini ada kabar lain dari dunia hukum. Ada seorang aktivis mahasiswa, Harik Anhar, yang sempat ditangkap setelah demo. Nah, baru-baru ini pengadilan membebaskan dia karena dakwaannya dianggap nggak jelas. Keputusan ini jadi sorotan, terutama soal kebebasan sipil dan proses hukum di Indonesia. Oke, sekarang mari kita coba sambungin semua titik-titiknya. Visi megah di Davos, data ekonomi yang ternyata kontras banget, plus kejadian-kejadian di lapangan. Gimana semua ini kalau digabungin jadi satu gambaran utuh? Inilah pertanyaan besarnya. Setelah kita lihat semua data dan cerita tadi, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil tentang kondisi ekonomi Indonesia sekarang? Polanya jadi kelihatan jelas ya. Pertumbuhan ekonomi kita ini kok kayaknya makin condong ke atas.
Duit emang banyak beredar, tapi ngalirnya deras banget ke korporasi-korporasi besar dan segelintir orang super kaya. Sementara itu, fondasi ekonomi buat kebanyakan dari kita, UMKM dan kelas menengah, malah kelihatannya masih rapuh. Tapi, ada juga inisiatif baru yang perlu kita perhatiin nih. Ada rencana buat mengintegrasikan jutaan keluarga penerima bansos ke dalam ekosistem koperasi. Tujuannya bagus untuk memperkuat ekonomi dari bawah. Tapi ada catatan penting, partisipasinya harus sukarela, bukan karena dipaksa. Nah, kita balik lagi ke pernyataan awal tadi. IMF bilang Indonesia itu titik terang. Data makroekonomi emang kelihatan mendukung optimisme itu. Tapi, setelah kita bedah lebih dalam, kita jadi harus bertanya, kalau Indonesia memang titik terang, cahayanya itu paling terang menyinari siapa? Pertanyaan ini kayaknya bakal terus relevan nih ke depannya.